dan pelopor yang memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan melalui masuk ke balik tabir dan pergi ke luar perkemahan. Baik, kita mulai baca ya saudara. Ayat pagi ini yang mendasari kita adalah Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Lalu Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Baca kita Keluaran 33 ayat 9 ya. Ya. Oh Tuhan Yesus, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, amin. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, apabila dalam kemah itu, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, amin. Ya, turun tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Amin. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Amin. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Turunlah tiang awan. Oh, dan berhenti di pintu kemah. Amin. Di pintu kemah. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Amin. Dan berhenti di pintu kemah. Oh, turunlah tiang awan. Turunlah tiang awan. Dan berhenti di pintu kemah. Di pintu kemah. Dan berhenti di pintu kemah. Amin. Bicaralah Tuhan dengan pintu kemah. Berhenti di pintu kemah. Oh, berhenti di pintu kemah. Dan berbicara dengan Musa di sana. Amin. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Amin. Berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Amin. Oh, berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Amin. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Oh, dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Amin. Berbicara di sana. Terima kasih Tuhan. Bicara dengan Musa. Oh Tuhan, di tempat yang Engkau kehendaki. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu dan berbicara Tuhan dengan Musa. Amin. Kita baca beritanya. Sebelum mereka membuat dan menyembah anak lembu emas, seluruh bangsa Israel merupakan alam dan lingkaran yang unik yang terkait dengan hadirat Tuhan. Keluaran 19 ayat 5-6. Setelah mereka membuat dan menyembah anak lembu emas, terjadi pemisahan. Keluaran 33 ayat 7 berkata, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh
dari perkemahan dan menampainya kemah. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuannya di luar kemah. Ya, kemah dalam ayat ini adalah kemah Musa. Sebelumnya kemah Musa selalu berada di dalam perkemahan karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Namun karena Musa menyadari bahwa hadirat Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah umat, ia memindahkan kemahnya yang kemudian menjadi kemah Allah dan mendirikannya di luar perkemahan. Amin. Ini berarti ada pemisahan di antara kemah tempat Allah berada dan perkemahan. Di kemah itu tidak hanya ada hadirat Tuhan, tetapi juga persekutuan dengan Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan mitra berbeda dengan kata sahabat yang dipakai untuk menyebut Abraham dan Tawarik 7 dan Yesaya 1:6. Sebagai sahabat Allah, Abraham telah dipisah dari umat penyembahan berhala dan ia berdoa syafaat untuk Rasul Yakobus juga memberitahu kita bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23, Allah menganggap Abraham sebagai seorang yang terkasih, seorang yang dikasihinya. Namun Musa tidak hanya sebagai sahabat Allah seperti Abraham, ia juga adalah seorang mitra Allah. Amin. Kata mitra mencakup unsur persahabatan, tetapi lebih dalam, mencakup pemikiran hubungan akrab. Salah satu makna kata Ibrani untuk mitra adalah rekan. Kalau Anda dan orang lain adalah rekan, Anda memiliki minat bersama, usaha bersama, karir bersama. Pada puncaknya Allah dan Musa merupakan partner dalam satu perusahaan besar. Musa dan Tuhan tidak hanya teman akrab, mereka juga rekanan mitra, partner. Percakapan mereka hanya percakapan antar teman, tetapi antar mitra, rekan. Allah dan Musa sama-sama memperhatikan perusahaan mereka, usaha mereka, dan karir mereka. Setelah Musa membentangkan kemahnya di luar perkemahan, kemudian Allah berada di depan pintu, tidak di dalam perkemahan. Ini menunjukkan bahwa hadirat Allah berada di depan pintu kemah Musa, bukan di dalam perkemahan. Amin. Namun, kita tidak seharusnya berkata bahwa Allah sama sekali tidak di dalam perkemahan, serta dengan umat Israel. Prinsip ini hari ini boleh diterapkan di atas diri kita. Kita bisa berkata bahwa kemuliaan Allah tidak ada dalam situasi di mana ada penyembahan berhala di antara orang-orang Kristen. Namun kita tidak bisa berkata bahwa Allah sedikit pun tidak berada di tengah-tengah Kristen ini. Seperti telah kita tunjukkan, ini adalah persoalan taraf banyak penyertaan atau sedikit penyertaan. Kita harus mengerti hati Allah dan juga perlu menjadi orang yang menurut hati Allah. Kemudian kita bisa seperti Musa mempunyai hadirat Allah. Musa mempunyai penyertaan Allah
yang sepenuhnya. Amin. Tetapi bangsa Israel hanya mempunyai penyataan Allah sedikit sekali, karena mereka jauh dari hati Allah. Sebaliknya Musa sangat dekat dengan hati Allah. Dia adalah seorang yang menurut hati Allah. Inilah sebabnya ia bisa mempunyai hadirat Allah dengan sepenuhnya. Kita semua harus belajar banyak orang yang seperti Musa bisa menjadi mitra Allah. Hanya orang yang demikian baru bisa mempunyai kepentingan yang sama dengan Allah dan dipakai oleh Allah untuk menjalankan usahanya di bumi. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi ini saya diterangi ya mengenai bagaimana sosok Musa ya yang membuat kemah ya sesuai dengan hasiat hati Allah ya. Di ayat Keluaran 33 ayat 7 ya. Di situ dikatakan Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menemainya kemah pertemuan ya. Jadi di ayat ini Musa mendirikan kemah pertemuan ya di luar perkemahan ya, yang melambangkan agama hari ini ya. Jadi Musa ini adalah sahabat Allah ya. Dia adalah orang yang mengerti ya hati Allah ya. Dia bisa menyadari bahwa hadirat Allah itu ya ketika tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel ya, dia keluar dari situasi itu ya, mendirikan kemah pertemuan ya. Nah, ini adalah satu perkara di mana orang yang mencari Tuhan ya, yang sejati, dia juga memiliki satu perasaan ya, mencari hadirat Allah ya. Nah, di kemah pertemuan juga ada hadirat Allah, tetapi tidak banyak. Nah, Musa memilih satu keadaan di mana dia perlu menikmati hadirat Tuhan yang melimpah di atas dirinya ya. Nah, puji Tuhan ya. Hari ini kita memiliki jalan yang seprinsip dengan Musa ini ya. Kita tidak puas ya hanya di dalam agama, hanya di dalam liturgi, hanya dalam kemuliaan manusia ya. Maka kita keluar ya dari segala perkara itu ya. Dari liturgi, dari organisasi, dari kemuliaan manusia ya. Hari ini kita kembali ke dalam roh ya, yang adalah kemah pertemuan kita. Kita bisa berjumpa dengan Allah ya secara penuh, ya, secara limpah ya, hadirat yang melingkupi ya diri kita ya. Semoga hari ini ya kita memiliki pandangan yang sama ya, mencari Tuhan ya, mencari hadirat Tuhan ya di dalam kemah pertemuan kita, yaitu di dalam roh kita hari ini. Puji Tuhan. Amin.